Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi bahasa Sunda ya. Untuk hari ini materi bahasa Sundanya masih seputar nulis pengalaman. Walaupun sebelumnya sudah Bapak bahas ya, nulis pengalaman atau dalam bahasa Indonesia pengalaman. Nah ini nulis pengalaman ini nanggap pengalaman batur, maksudnya menceritakan pengalaman orang lain. Baik, langsung saja. Nah ini ada contoh pengalaman batur ya, atau pengalaman orang lain. Bapak bacakan dulu ya, nanti Bapak simpulkan artinya. Kalian dengarkan aja dulu. Nah ini ada ngobor belut, judulnya ya. Ngobor belut itu menangkap belut ya, menangkap belut. Biasanya menangkap belut ini di malam hari ya, di sawah. Baik, langsung saja Bapak bacakan di sini. Nah, waktu harita si duleh duaan ngobor belut ka sawah. Jadi pada waktu itu si duleh ya, duleh ini nama orang ya. Si duleh duaan, si duleh berdua ya, ngobor belut ya, atau nangkap belut di sawah. Pakakas nu dibawa ke ngobor belut nyaeta. Jadi pakakas ini adalah peralatan ya, peralatan yang dibawa untuk menangkap belut, yaitu obor ya. Kalian tahu obor ya, obor itu penerangan atau patromak ya, patromak juga penerangan. Jadi kalau nangkap belut ini biasanya menggunakan penerangan. Kalau sekarang mungkin bisa menggunakan baterai ya penerangannya, ataupun cahaya-cahaya lain. Kalau dulu kan pakai obor. Terus peso gerigi itu pisau ya, pisau yang seperti gergaji. Untuk apa? Nah itu untuk menancapkan ke belut ya. Jadi kalau pakai pisau yang tidak bergerigi kan belut itu licin, mungkin bisa lepas. Nah kalau pakai pisau bergerigi itu nancep ya, atau tertancap belutnya dan langsung bisa diambil begitu. Nah jadi itu tekniknya. Nah jeung wadah itu tempat ya, tempat untuk menyimpan belutnya. Oke langsung saja ya. Nah ini cerita singkat. Urang jeung si duleh bari hujan gerimis ini ka sawah lega jam 8 peuting. Saya dan si duleh ya berangkat ke sana itu waktu hujan gerimis ya. Indit itu berangkat ya, berangkat ke sawah lega ya, namanya sawah lega ya, sekitar jam 8 malam peuting itu. Nah sanggeus nepi ka sawah, urang duaan bagi tugas jeung si duleh. Sesudah sampai di sana ya, di tempat ya, di sawah, berdua dibagi tugas ya jeung si duleh ya. Nah urang mawa obor, urang itu saya ya, saya membawa obor dan wadah belut ya, saya membawa obor dan tempat belut. Si duleh mawa peso gerigi, si duleh membawa pisau gerigi ya, untuk menancap memukulkan ke belutnya begitu ya. Nah terus urang ngamati sawah bari neangan belut keluar tina liang. Nah terus pada saat itu saya ditugaskan ya mengamati sawah ya, contohnya ya, mengamati sawah bari neangan belut keluar tina liang ya, mengamati sawah beserta belutnya yang keluar dari lubang ya, liang itu lubang. Tekung silila belut kala luar loba di sawah, terus si duleh langsung tancep ku peso gerigi belutna. Tidak waktu lama ya, belut itu keluar dari sawah, dari lubang-lubangnya itu keluar ya, dan bergelimpangan di sawah. Nah langsung si duleh pada saat itu langsung menancapkan pisaunya ke belut tersebut ya, satu persatu dimasukkan ke wadah itu tempat ya, tempat belutnya sampai penuh ya.
harita teh loba pisan belut jeung bangkong hejo. Nah pada waktu itu banyak ya belut dan katak hijau ya. Bangkong itu katak ya, katak hijau yang keluar. Maklum meureun hujan gerimis jadi loba kaluarna. Mungkin karena hujan gerimis ya pada malam hari jadi banyak yang keluar, katak ya, kodok ya, dan belut begitu. Tapi yang diambil yang diambil ada belutnya ya. Oke. Nah, langsung yang terakhir di sini geus aya sajam urang ngala belut di sawah. Sekitar 1 jaman lah ya nangkep belut di sawah, terus urang balik ke imah bari mawa belut, terus pulang ke rumah sambil membawa belut yang banyak ya, teu kawadahan, bahkan tidak tidak muat begitu ya tempatnya karena saking banyaknya belut pada saat itu. Langsung kurang dikumbah belutnya, siap-siap rek digoreng. Nah setelah itu langsung dikumbah ya, dikumbah ini dicuci belutnya sampai bersih, siap-siap untuk digoreng ya. Tah kitu caritana teh. Nah itulah ceritanya ya waktu harita ngala belut ketika si Duleh ya dan saya menangkap belut. Nah jadi itulah seputar pengalaman ya, cerita pengalaman ya orang lain yang diceritakan lagi begitu ya. Baik itu bersamaan ya dengan si pengarang ataupun cerita orang lain langsung. Nah, perlu diperhatikan di sini, ingat ya, pertemuan sebelumnya sudah bahas bahwa dalam membuat sebuah pengalaman, cerita pengalaman ya, atau dalam bahasa Sundanya pengalaman itu ada kerangkanya ya. Yang pertama judul ya. Di sini judulnya apa? Ini ngobrol belut ya. Atau topik ya. Ngobrol belut itu menangkap belut. Terus bubuka atau pembukaan ya, itu isi dan penutup. Nah, pembukaan itu yang mana tadi? Yang ini ya, yang paragraf pertama. Mungkin bisa dilihat di sini ada keterangan tempatnya ya, di mana tadi tempatnya di Sawah Lega ya sekitar jam 8. Nah, itu udah menunjukkan pembukaan. Terus diceritakan mau ngapain ya ke sawah. Di sini ada diceritakan ya, diceritakan deskripsinya mau apa begitu ke sawah itu ya. Terus diceritakan juga bawa perabotan bawa pakakas ya, pakakas itu peralatan ya. Nah, jadi diperkenalkan dulu ya sebelum menangkap belut, peralatannya, jam berapa ke sana, tempatnya di mana. Nah, itulah bubuka. Ya, hampir sama dengan karangan di bahasa Indonesia ya. Nah, setelah itu isi. Biasanya isi memuat kejadian ya atau yang dilakukan di sana. Ya. Tuh. Terus panutup. Nah, panutup biasanya di akhir cerita. Biasanya dalam membuat pengalaman ya setelah mereka melakukan sesuatu ya diisi ya gitu kan, di bagian isi atau melakukan kegiatan ya pasti diakhiri ya penutup itu. Entah itu diakhiri biasanya pulang ke rumah kalau cerita pengalaman seperti tadi ngobrol belut ya. Nah, intinya kerangka dalam membuat pengalaman ya, baik itu pengalaman secara langsung pribadi ataupun pengalaman orang lain, tidak jauh ya, ada topik atau tema ya atau judul ya, terus pembuka, isi dan penutup ya. Penutup itu di akhir cerita ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, hal nu kudu diperhatikan nyaritakeun pengalaman di hareupeun balarea. Hal yang harus diperhatikan ya, menceritakan pengalaman
dalam menceritakan pengalaman di depan umum. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kalian pahami ya ketika kalian menceritakan pengalaman di depan umum ya, atau ditonton banyak orang. Yang pertama, nah kita lihat tema atau topiknya nurek dicaritakan sakirana luar biasa atau aneh ya. Jadi tema yang atau topik ya yang akan diceritakan itu harus luar biasa ya atau aneh, maksudnya eh, membuat para penonton itu eh, jangan topiknya itu jangan yang biasa-biasa gitu kan, diusahakan yang aneh gitu kan, yang luar biasa, supaya apa, supaya minat mendengarkannya juga banyak begitu ya. Seperti tadi ngobrol belut di malam hari pas hujan gerimis, itu kan sesuatu yang aneh ya kan. Jarang-jarang menangkap belut di malam hari ya ketika hujan begitu. Biasanya menangkap belut itu di malam hari apa pada waktu yang cerah begitu ya, atau tidak hujan. Nah, jadi tema atau topiknya harus bagus ya. Yang kedua, nepikeun bubuka ya, atau yang B ya, nepikeun bubuka cerita anu hade tur matak narik. Nah, jadi cara menyampaikannya juga harus bagus ya, terutama dalam menyampaikan pembukaan ya, cerita pembukaan itu harus bagus ya, jadi harus jelas ya. Tuh. Alur galur cerita yang C ya, kudu ngaguluyur, maksudnya alur ceritanya harus eh, bertahap ya. Bertahap itu jadi jangan sampai nggak nyambung, misalkan paragraf ke-1 paragraf kedua itu nggak nyambung gitu, tapi harus nyambung. Jadi harus bersusun seperti tangga gitu, supaya apa, supaya mudah dipahami sama para pendengar ya atau penonton. Terus yang D, ngagunakeun kalimat anu jelas tur sopan. Nah, ini sudah pasti ya, menggunakan kalimat yang jelas dan sopan, jangan monoton ya. Jadi tutur katanya harus jelas dan sopan. Jadi jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu slow juga ya, dan harus disaring ya kata-katanya. Jadi jangan ada ketika menceritakan itu jangan ada kata-kata yang kasar ya, sebaliknya harus sopan. Oke, yang E, nyaritakeun dihareupeun jalma rea kalawan pintonan anu hade. Nah, ini maksudnya adalah menceritakan di depan umum itu apa, lantunan suaranya ya atau nadanya itu harus bagus ya. Jadi suaranya itu jangan seperti begini, jangan sampai terbata-bata begitu ya. Suaranya itu kan ada juga ya ketika ngomong itu suaranya terbata-bata. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus jelas dan nadanya juga harus bagus. Dan yang terakhir adalah nutup caritaan kalawan suasana anu hade. Nah, dalam apa kata-kata penutup ya di sebuah pengalaman atau cerita pengalaman ya harus bagus ya. Harus bagus menyampaikannya, supaya apa? Supaya jelas ya. Ingat ya, bagian penutup ini biasanya dalam suatu pengalaman ya, setelah kejadian ya diisi ataupun yang dilakukan gitu kan, diisi atau isi bahasa Sundanya ya. Nah, setelah itu baru penutup ya. Tuh ya. Biasanya dijelaskan di penutup itu seperti dalam bahasa Indonesia mungkin itu pengalaman pribadi saya, nah misalnya gitu ya, mungkin itu pengalaman pribadi saya pergi ke Gunung Bromo. Nah, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi dalam bahasa Sunda juga sama, mung sakitu pengalaman abdi angkat ke Gunung Bromo. Sekian, terima kasih atau hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah di bagian penutup ya. Jadi paham ya? Oke, jadi intinya itu ya. Dalam membuat pengalaman harus diperhatikan kerangkanya ya, ada judul,
pembukaan atau bubuka ya, eusi dan panutup. Baik, kalau ada pertanyaan kalian bisa kirim ya via email Bapak. Hatur nuhun ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.